hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimakan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV, kaum muslimin semuanya, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Rabbul Alamin sehingga kita tetap istiqomah di jalannya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Di antara ujian yang harus dihadapi oleh seseorang adalah bahwa ada di situ tipu daya kahin, ya, yaitu orang yang merasa atau sok tahu perkara-perkara gaib yang akan datang, di mana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, terkait dengan haramnya hulwanul kahin, ya, yaitu upah yang dimakan oleh dukun. Pada pertemuan yang lalu kita bahas juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu punya budak, lalu hasil dia dulu ketika punya al-kharaj, ya, hasil dari upah perbudakan dia diberikan kepada Abu Bakar. Kemudian budak itu mengatakan, ini hasil saya dulu perdukunan. Kemudian dimuntahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dukun ini, kahin atau sahir, ya, para ulama menjelaskan dia mendapatkan curian, ya, dari langit, kemudian dilemparkan oleh jin, ya, kepada jin yang berikutnya, karena dia saling menggendong satu dengan yang lain, lalu disampaikan satu kepada dukun dengan 100 kebohongan. Sebelum Nabi diutus, satu kalimat dengan 9 kebatilan, ya. Setelah Nabi diutus, tidak ada yang bisa, ya. Namun setelah wafatnya Nabi, baru ada pendapat yang mengatakan masih ada jin yang bisa mencuri rahasia langit. Ada juga yang mengatakan tidak, dan yang rojih bisa iya bisa tidak, karena mungkin ia bisa sebelum dilempar, ya, oleh bintang-bintang yang ada di langit, sehingga disampaikan kepada dukun tersebut, dan dukun tersebut mengangguk-ngangguk, ya, seperti kor-koroh ad-dajajah, mengangguk bunyi seperti bunyi perut keroncongan itu. Kan ada ayam yang mengangguk, ya, dan ada bunyinya. Seperti itu. Nah, mari kita perhatikan, ya, beberapa hadis yang berbicara masalah tersebut, ya. Yaitu ketika Allah Ta'ala secara garis besar, ketika Allah Ta'ala menyampaikan wahyu, ya, kepada para malaikat, termasuk juga menetapkan
perkara-perkara manusia. Malaikat tunduk ya kepada firman Allah, kepada wahyu itu. Wahyu itu seperti apa? Seperti silsilatun ala safwah, yaitu rantai yang dilempar ke batu yang keras, batu licin yang keras. Itu bunyi dari apa namanya wahyu itu. Ya, ketika rasa takut hilang, bertanyalah para malaikat, dalam ini para malaikat Jibril, apa yang Allah firmankan? Kebenaran, ya, al-haq, tentang kebenaran. Lalu dengar oleh mustarikus sam'i, yaitu pencuri rahasia langit. Di sini adalah dulunya iblis, ya. Ya memang iblis yang paling dalam hadis disebut iblis. Lalu diberikan kepada berikutnya, yaitu jin, karena iblis memang dari bangsa jin. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqu an amri rabbih. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis termasuk dari bangsa jin. Nah, kemudian apa? Iblis ini mendengar rahasia langit. Ya, kalau dulu satu apa nama kalimat yang hak, ya, itu dicampur dengan apa? 9 kebatilan, ya, 9 kebatilan. Sebelum Nabi diutus, iblis melempar pada jin berikutnya, karena dia saling menggendong. Bahkan dia punya tempat, ya, al-maq'ad, ya, tempat, ya, di langit untuk mencuri rahasia langit. Dilempar kepada berikutnya, sampai kepada dukun atau tukang sihir, ya. Nah, dukun satu al-haq dicampur dengan 9, ya. Namun dalam hadis yang lain, ya, setelah kenabian, satu al-haq dicampur dengan 100 kebohongan. Kemudian dilempar kepada dukunnya. Dukunnya, ya, mengangkut-ngangkut dengan bunyi seperti kor-koroh ad-dajajah. Ya, ada ayam yang begitu bunyi, ya. Ayam yang bukan berkokok. Bunyi ayam yang apa, ya? Kor-koroh. Seperti bunyi perut keroncongan. Pernah ada ayam begitu? Pernah tahu nggak melihat ayam yang sedang kondisi atau posisi berbunyi seperti itu? Gitu. Nah, seperti itu para jamaah. Ya. Nah, di sini akan saya bacakan satu persatu hadis, mudah-mudahan bisa sampai. Ya, saya bacakan hadis sebelum Nabi diutus. Ya, yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. Dan ini lafadznya Tirmidzi, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kanal jinnu yas'aduna ila samai yastami'una al-wahya fa idza sami'ul kalimata zadu fiha tis'an fa ammal kalimatu fatakunu haqqan wa amma ma zaduhu fayakunu batilan falamma bu'itha Rasulullah SAW muni'u maq'idahum fadzakaru dzalika li iblis wa lam takun nujumu yurma biha qabla dzalik faqala lahum iblis ma hadza illa min amri qad hadatha fil ardi faba'atha junudahu fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalain urahu qala bi Makkah falaquhu fa akhbaruhu hadzal hadatsu alladhi hadatha fil ardi rawahu akhrajahu Tirmidzi wan Nasai wa Ahmad, dan lafaz Tirmidzi di Sahih Al-Albani rahimahullah taala, yang artinya jin dulu mereka naik ke atas langit
dan mendengarkan wahyu. Nah, di sini mendengar mencuri, ya. Ketika mereka jin mendengar satu kalimat, mereka menambahkan dalam satu kalimat itu 9, ya. Fa'amal kalimatu fatakun haqqon. Adapun kalimat yang dia dengar di langit itu adalah sebuah kebenaran. Dan adapun yang mereka tambah 9 merupakan kebatilan. Ya, jadi yang benar 1, yang salah, yang batil 9. Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka terhalang, yaitu jin terhalang dari tempat duduk mereka di langit yang dipakai untuk mencuri rahasia langit. Ya. Lalu para jin tersebut melapor kepada iblis karena tempatnya tidak bisa digunakan lagi, ya, udah digusur. Ya. Dan di saat itu an-nujum, bintang-bintang, belum yurma biha, belum digunakan untuk melempar para jin. Cuman tempatnya sudah tidak ada, ya, terhalang di tempat-tempat tersebut. Nah, dilaporkan kepada komandannya itu iblis. Ya. Serta mengatakan belum pernah, ya, di saat itu bintang dipakai untuk melempar, ya. Lalu si iblis berkata kepada tentaranya, apa ini? Kecuali ada satu perkara yang terjadi di bumi. Lalu iblis mengirim junudahu, pasukannya. Ayo, saya kirim kalian. Ya, lihat apa yang terjadi di bumi. Lalu para utusan tentara iblis, ya, jin-jin itu turun ke bumi dan mendapatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sholat di antara dua gunung, ya, yang diperlihatkan. Dia berkata, yaitu di Mekah, ya. Jadi di antara dua gunung di Mekah, utusan iblis, anggota mereka, tentaranya, jin-jin itu, ketika melapor kepada iblis, sekarang kita sudah tidak mendapatkan tempat lagi di langit untuk mencuri rahasia. Ternyata apa? Diutus mendapatkan, ini ada sesuatu di bumi, perkara besar. Yaitu Nabi sedang sholat di antara dua gunung di Mekah. Setelah itu dilaporkan kembali, ya, bertemu iblis lagi, fa'akhbaru, dan dilaporkan kembali, hadal hadath alladhi hadatha fil ardi. Berarti ini nih penyebabnya nih, ya, peristiwa ini nih, ya, yang terjadi di bumi, yaitu apa? Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan sebelum Nabi diutus, ya, iblis bersama dengan setan, tentara-tentara, para apa namanya, jin, ya, mereka bisa apa? Bisa mudah mencuri, ya. Oleh karena itu perbandingannya kalau melihat dohir hadis, ya, kalimat yang benar 1, yang 9 yang batil. Tapi setelah Nabi diutus, terputus, tidak ada, ya. Tapi ada ulama yang mengatakan sebelum Nabi ada dilempar dengan bintang, tapi tidak banyak. Nah, namun di sini dikatakan tidak ada. Kita lihat hadisnya saja tidak ada. Ya, ketika Nabi diutus, maaf, ya, maksudnya tidak ada bintang yang dilempar ketika Nabi belum diutus. Setelah Nabi diutus, ya, sudah tidak bisa lagi, ya, karena dilempar dengan bintang. Dan tujuannya supaya tidak bercampur antara wahyu dengan kebohongan yang dibawa oleh iblis, oleh jin-jin itu. Namun setelah Nabi diutus, setelah beliau meninggal, ya, maka ada pendapat yang mengatakan tetap berlangsung, ya, tidak bisa mencuri. Tapi dengan adanya, ya,
firman Allah di dalam surat As-Saffat, ya, terutama pada ayat yang ke-10, Allah berfirman, illa man khotifal khutfata fa'adba'ahu shihabun thaqib, kecuali setan-setan yang mencuri pembicaraan maka ia dikejar oleh bintang yang menyala, ya. Ada yang bisa terkena, ada yang tidak terkena. Yang tidak terkena itulah yang bisa menyampaikan kepada siapa? Kepada para dukun ini, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, itu hadis yang pertama para jamaah, ya. Nah, apa yang terjadi di langit? Kalau di dalam beberapa riwayat, ya, kalau di dalam hadis Ibnu Abbas, ya, di sini disebutkan yastami'una al-wahya. Dalam hadis Abi Hurairah disebut idza qadallahu al-amra, ketika Allah menetapkan suatu perkara, ya, termasuk perkara itulah wahyu, karena yang disampaikan Allah kepada Jibril adalah wahyu, ya. Perhatikan hadis Jibril di sini, hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari nomor 4800, ya, bahwa Nabi Allah, kata Abi Hurairah, inna Nabi Allah sallallahu qala idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha hud'an liqaulih ka'annahu silsilatun ala safwanin faidha fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lilladzi qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir wa yasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu faqa ba'din wasafa Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah di sini bikaffih faharafaha wa baddada baina asabihi wa yasma'ul kalimata wa yulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin farubbama adraka shihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdibu ma'aha mi'ata kadbatin fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sami'a minas sama'. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nomor 4800, ya. Nabi SAW bersabda, ketika Allah Ta'ala menetapkan satu perkara, yaitu perkara makhluk nih, di langit, ketika menetapkan di langit, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena tunduk, ya, memuliakan firman Allah, di mana firman Allah itu seperti, ya, bunyinya adalah bunyinya ini saya, seperti bunyinya apa? Rantai yang dilempar di atas batu yang licin, ya, batu keras yang licin berbunyi. Tapi ini bukan tasbih, ya, bukan menyerupakan, ya, dengan makhluk. Faida, ketika rasa takut hilang dari hati-hati para malaikat tadi, para malaikat tunduk, patuh, takut. Lalu mereka bertanyanya kepada malaikat Jibril, ya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, ya, mengatakan, ya, kepada orang yang mengatakan Allah al-haq. Ini Jibril, yang lain Jibril, malaikat Jibril, wa huwal 'aliyyul kabir, Allah maha tinggi, maha besar. Kemudian penjuru langit mendengar, ya, dan penjuru langit tersebut posisinya saling menunggangi satu di atas yang lain. Dan Sufyan bin Uyainah menggambarkan, ya, seperti jari, ya, dibentangkan, kemudian saling apa? Saling menduduki pundak-pundak mereka sampai ke langit. Wasafa Sufyan bikaffih faharafaha wa baddada baina asabihi, ya.
begini, bentangkan begini, seperti ini, ditunggangi. Jin di atas ininya di pundak sampai ke atas. Ya. Fasma'ul kalimatah. Dia mendengar kalimat yang muncul di langit ini, ya. Tentu saja iblis, karena iblis yang di atas, yang di bawah anggotanya. Lalu disampaikan ya kepada yang di bawahnya. Lalu ke bawahnya lagi sampai ke bumi, sampai ke mulutnya tukang sihir atau dukun. Dan bisa jadi ya yang di antara jin-jin itu terkena lemparan bintang-bintang yang ada di sana. Sebelum menyampaikan kalimat yang dicuri. Atau bisa jadi telah melemparkan kalimat itu sebelum kena apa? Kena lemparan bintang-bintang. Sehingga yang sampai di mulutnya tukang sihir atau dukun, yaitu satu kebenaran yang dicampur dengan 100 kebohongan. Lalu dikatakan, bukankah dia berkata kepada kami hari ini? Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, wa yakunul am kada wa kada. Akan terjadi tahun ini begini dan begini. Nah, makanya tukang ramal, ya, kan begitu, akan terjadi begini, terjadi begini. Ya. Kebenaran satu dicampur berapa kebohongan? 100 kebohongan. Ya, dalam hadis Ibnu Abbas, ya yakunul amu kada wa kada faismahul jin fayukhbiruna bil kahanah fatukhbiruna kahana annas. Gitu. Ya. Ketika mendengar akan terjadi tahun begini akan begini, jin mencurinya, yaitu iblis. Lalu iblis menyampaikan kepada jin berikutnya yang tadi saling menggendong, yang sampai kepada mulutnya tukang sihir atau dukun, ya. Kemudian fausaddaqu bitilkal kalimah, lalu dipercaya kalimat itu yang bercampur 100 kebohongan, allati sami'a minas sama, yang didengar oleh iblis dari langit. Ya. Ini. Nah, berarti ini ada 3 keterangan para ulama. Yang pertama, sebelum Nabi diutus, mereka bebas mencuri apa? Berita langit. Sampai punya tempat khusus, tempat duduk. Ya. Nah, ketika mereka merasa kehilangan tempat duduknya, melaporkan kepada iblis. Ada apa? Ini kok tempat duduknya hilang? Kata iblis, coba ada apa di bumi? Ternyata ada seorang sholat antara 2 gunung di Mekah, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika Nabi diutus sudah tidak bisa lagi, sama sekali. Ulama menyampaikan agar apa? Tidak tercampur dengan wahyu. Nah, tapi setelah Nabi meninggal, ini ada 2 pendapat, ya. Dan yang benar adalah ada mata berlanjut, nggak bisa lagi. Tapi yang sahih, ya, berlanjut bisa. Maksud berlanjut sebelum nggak bisa lihat. Yang benar bisa mencuri rahasia langit. Tapi dalam hadis Abu Hurairah disebutkan apa? Bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Yang tidak dapat mencuri itu karena terlempar. Ketika mau menyampaikan kepada jin berikutnya, dilempar oleh apa? Oleh bintang. Ini sebagaimana hadis ini. Dan juga sebagaimana ayat tadi, mereka diburu illa man khotifal khotfah, ya, kecuali yang mencuri maka dikejar oleh bintang yang menyala, dikejar, dilempar. Ada yang kena, ada yang tidak. Yang kena, kata Nabi tadi, bisa menyampaikan kepada tukang sihir, kepada dukun. Dan dukunnya apa? Ini, ya, seperti Torkoroh ad-Dajjajah. Nah, ini saya sampaikan hadisnya.
Yaitu hadis Aisyah. Riwayat Imam Bukhari nomor 7561. Bismillah. Sa'ala unasun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Tuhan. Faqala innahum laisu bisyai'in. Faqalu ya Rasulullah fa innahum yuhaddithuna bisyai' yakunu haqqan. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuhal jinni. Fayuqarqiruha fi uduni waliyihi kaqarqaratid dajajah fayakhlituna fihi akthar min mi'ah kadbah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Hibban, ya, dan ini lafadznya Bukhari nomor 7561, Muslim 2228, ya. Imam Muhammad dan Ibnu Hibban, yang artinya ada orang-orang bertanya pada Nabi, tentu para sahabat, tentang apa? Para dukun. Nabi mengatakan, beliau bersabda, ucapan mereka tidak ada apa-apanya, ya. Tidak perlu dihiraukan, jangan dihiraukan. Lalu yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya para jin itu telah membicarakan sesuatu dan itu benar, hak. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, kalimat tersebut termasuk dari kebenaran yang telah diambil, ya, dicuri oleh jin, ya, oleh jin, itu dicuri oleh jin, ya. Kemudian apa kata beliau? Lalu yuqarqiruha fi uduni waliyih, ya, ditiupkan, ya, disemburkan dengan seperti bunyinya apa, korkoro itu. Kalau korkoro itu seperti bunyinya perut sedang keroncongan, ya, ke telinga waliyihi. Apa waliyihi? Teman dekatnya, kekasihnya setan. Siapa? Dukun dan tukang sihir, ya. Seperti apa? Kaqarqaratid dajajah. Seperti bunyinya, kan bunyi perut, keroncongan, dan bunyi ayam yang ada nggak? Pernah dengar? Gimana ya? Tolong, betul nggak? Gitu ya? Nah itu, bunyi seperti itu. Nah makanya ayam ya, seperti ayam begitu. Fayakhlituna fihi, dicampur satu kalimat kebenaran itu dengan apa? Dengan lebih. Dalam istilah lain 100, ini lebih dari 100 kebohongan. Sebelum Nabi diutus dengan 9. Itu. Ya, ini para jemaah. Kebohongan min indi anfusihim fi riwayah, yang datang dari para jin itu sendiri. Ya. Dan orang yang mengaku-ngaku, ya, ngerti yang gaib, ya tentu tidak benar, ya, tidak benar para jemaah sekalian. Tidak benar, ya, orang yang ngaku-ngaku ngerti yang gaib, karena di sisi Allah hanya yang gaib itu, ya, hanya di sisi Allah yang gaib, ya. Bahkan termasuk jin itu sendiri adalah makhluk yang gaib, ya, jin itu sendiri. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27, ayat panjang suratnya, ya, Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ya, bahwa jin itu bisa melihat kalian, ya, dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Pertama, jinnya sendiri adalah gaib, tidak bisa dilihat dengan ayat ini. Dan ayat ini dijadikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i oleh Ibnu Abi Hatim. Beliau mengatakan, aku tidak mau menerima
persaksian orang yang mengaku bisa melihat jin. Karena ayat ini, kecuali Rasul, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin, ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi illa ahadan illa manir tado mir rasulin, surat Al-Jin, ya, pada ayat yang ke-26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru, ya, ala ghaibihi ahada illa manir tado mir rasulin. Itu. Bahwa Allah mengetahui yang gaib dan Allah tidak menampakkan yang gaib pada seorang kecuali kepada Rasulnya yang diridhoi. Ya, ini kepada Rasulnya yang diridhoi. Oleh karena itu Nabi pernah, ya, beliau itu suatu saat beliau bilang, ya, di suatu malam ketika bersama para sahabat, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. An Amir qala sa'altu Alqamah hal kana bin Mas'ud syahida ma'a Rasulullah lailatul jin qala faqala Alqamah ana sa'altu bin Mas'ud faqultu hal syahida ahadukum minkum ma'a Rasulullah lailatul jin qala la walakinna kunna ma'a Rasulullah dzata lailin fa faqadnahu faltamasnahu fil audiyah wasyi'ab, ya, faqulna ustutiru aw tila, dan seterusnya. Jadi suatu saat, ini panjang hadisnya, suatu saat Abdullah bin Mas'ud kehilangan Nabi pada malam hari, ya, terjadinya di Mekah, ya. Nah, kemudian dicari tidak ada, ya. Lalu kami bermalam di situ, ya. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, telah datang kepada saya, ya, atani da'il jin fadhahabtu mahu faqara'tu alaihimul Qur'an. Dah datang kepada saya utusan jin atau da'inya jin, ya. Aku pergi bersama dia, aku bacakan Quran kepadanya, ya. Fantalaqu bina, lalu dia bawa kami, ya. Ini Mas'ud mengatakan, ya, melihat apa namanya bekas-bekas di malam itu, ya, tempat bakar-bakaran dan lain-lain, ya, di mana Nabi SAW beliau mendakwakan kepada jin. Nah, di sini hanya Rasul saja yang bisa melihat yang gaib, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang nampak seperti hadis Mu'adz bin Jabal, hadis Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay bin Ka'ab nampak seperti apa? Tangannya tangan anjing, kakinya kaki anjing, ya. Kalau Mu'adz bin Jabal nampaknya seperti apa? Seperti apa? Gajah, ya. Anda Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akhadha syaitan ala ahdi Rasulullah fasaltuhu faqala na'am fadzakara hadithu fihi aqbala ala suratil fil, ya. Hadisnya dihasankan oleh Ibnu Hajar bahwa Mu'adz bin Jabal memegang setan di masa Rasul. Aku tanya kepadanya, iya betul, disebut dia datang bentuknya seperti apa? Gajah. Kalau hadis Ubay bin Ka'ab seperti apa? Tangannya tangan anjing. Nah, ini, ya. Tangannya tangan anjing. Ini. Ya, disebutkan di sini, ya. Ketika ditanya, dia mencuri korma, ya, man anta ajinin am insun qala jinnun. Siapa kamu? Manusia atau jin? Jin, ya. Lalu dipegang tangannya tangan anjing, dan mereka juga bulunya bulu anjing. Fa idza yadu kalbin wa sya'ru kalbin, ya. Nah, ini satunya gajah, satunya tangannya anjing. Rambut anjing. Ini semua bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya tadi tidak bisa dilihat. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 27. Tolong dibuka surat Al-A'raf ayat 27. Panjang suratnya, tapi di bagian ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, itu.
Sesungguhnya ia dapat dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ia siapa? Jin. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dan ada kabilahnya, ya, ada kabilahnya yang bersama dengan Nabi, ya ada 15 kabilahnya, ada namanya Bani Ikhwah, ada Bani Ammi, ya itu ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa Nabi mengatakan inna nafaron minal jinni khamsata asyar Banu Ikhwah wa Banu Ammin ya'tunil laila faqru anhumul Qur'an fatalaqtu ma'hu ilal makan alladhi arad, ya itu faja'ali khattan thumma ajlasani fihi wa qala la takhrujanna min hadha fabittu fihi hatta atani Rasulullah SAW ma'as sahar wa fi yadihi adun muha'il, ya, dan seterusnya, ya. Jadi Rasul mengatakan telah datang kepadaku sekelompok jin 15 orang, kabilah Banu Ikhwah dan Banu Am. Nah, ini ya. Ini juga disebut qabilu. Quran menafsirkan dengan Quran, Quran tafsir dengan hadis. Ini para ikhwan sekalian, apalagi ini perkara gaib. Ya, ada orang bisa lihat jin, bahkan punya khodam. Wah, seneng banget kayaknya. Ya, itu. Hati-hati dari semuanya itu. Kalau jin ngaji sama Nabi, ngaji benar Quran, ya, bahkan di dalam Quran disebutkan, ya, bisa dibuka dalam surat surat Al-Ahqaf ayat 29, ya, sampai 22. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ketika kami palingkan kepada engkau sekelompok jin yang mereka mendengarkan Quran, ketika mereka menghadiri dia, ya, itu menghadiri majelis Nabi membaca Quran, mereka mengatakan diam. Ketika selesai, mereka pergi ke kaum mereka memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami telah mendengarkan satu kitab diturunkan setelah Musa sebagai pembenar yang ada di antaranya, yaitu di Taurat ini, yang memberikan petunjuk kepada yang hak dan ke jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, sambutlah da'inya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah kepadanya, Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan menyelamatkan dari agama yang pedih. Wa man la yujib da'iyallah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan siapa saja yang tidak mau menerima panggilan utusan Allah, panggilan Allah, dai-nya Allah, ya, maka dia tidak bisa berkutik di atas muka bumi dan tidak ada penolong, ya, baginya selain Allah, dan mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Ini pertama, jin mau ngaji. Yang kedua, beriman. Setelah itu ngajak-ngajak yang lain. Paham di sini? Ya. Dan Abdul Mas'ud hanya lihat bekas-bekasnya saja. Kalau Nabi bisa melihat. Nah, makanya dengan ayat tadi, bahwa Nabi bisa, kecuali, ya, apa namanya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manir tadhamir rasulin. Allah mengetahui yang gaib dan Allah tidak menampakkan yang gaib pada siapapun. Paham ini, ya? Pertanyaannya, jin gaib bukan? Gaib. Allah berfirman begitu, kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi, ya. Rasul, malaikat rasul,
ya. Kemudian apa? Nabi Rasul. Kalau di bumi adalah yang dapat wahyu dari Allah Ta'ala dan ditutup oleh Nabi Muhammad, ya, sebagai penutup. Ada yang lain tidak bisa. Mu'adz bin Jabal lihat bentuk apa? Bentuknya gajah. Ubay bin Ka'ab bentuknya apa? Tangannya tangan anjing, juga bulunya bulu anjing. Kok bisa beda? Ya, itu hanya penampakan, ya. Kalau yang dilihat orang-orang apa? Kuntilanak, kolor hijau, macam-macam, ya. Wah, orang melihat seperti harimau putih, pakai baju putih dan seterusnya. Itu penampakan saja. Udah senengnya bergabung dengan apa? Dengan jin. Ya, hati-hati di sini. Ya, kecuali sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, kalau meramal tahun sekian akan terjadi sekian, ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu siapapun dia. Ya. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Apa yang akan dia perbuat besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya. Ada yang percaya saya akan mati di sini, mati bulan ini, hari ini jam sekian, hari sekian. Nggak ada yang tahu. Ayat yang mengatakan. Loh, kalau tahu, ya bisa jadi bisikan tadi. Ya, gitu. Oleh karena itu, malam yang penuh dengan malaikat, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar itulah, ya, Allah Ta'ala menurunkan takdir-takdir makhluk setahun, diambil dari Lauhul Mahfud, ya. Itu para jemaah. Itu. Ya, dari situlah, ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Bisa dibuka dalam surat Ad-Dukhan, ya, ayat berapa? 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini sudah Isya, ya. Ya. Itu. Bahwa Quran diturunkan dalam Qadar fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam Lailatul Qadar turunkan takdir. Nah, makanya banyak malaikat dan disitulah kemungkinan besar, ya, siapa? Jin tidak bisa mencuri. Tapi ayat mengatakan dan hadis mengatakan, dan itu tidak dibedakan, tidak ditaksis. Ya, bisa jadi, bisa iya. Nah, yang sempat dicuri jin, yang luput dari lemparan, itulah yang sampai ke tukang sihir. Itu pun dicampur berapa kebohongan? 100 kebohongan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita punya, ya, sudah dengarkan bersama tadi ayatnya, hadisnya, bagaimana satu saling menjelaskan dengan yang lain sehingga apa? Sebagai insya Allah mutmain, ya, hati ini tenang, ya, tidak akan mudah ditipu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.